Jajal, jajan sambil jalan-jalan. Oke Zoners, hari ini gue lagi ada di Blok M. Nah, gue mau ajak kalian untuk explore apa aja sih yang ada di Blok M, khususnya untuk tahu lebih dalam sejarah dan tentunya kuliner yang ada di sekitarnya. Penasaran seperti apa? Let's go jajal! Pada tahun 1940-an, Belanda hendak melakukan pembangunan kota satelit di Kebayoran, termasuk merancang perumahan elit di kota dengan fasilitas taman seperti di daerah Menteng. Kawasan ini dibagi menjadi beberapa blok, mulai dari Blok A sampai Blok S, dengan pusat kota berada di Blok M. Lalu pada tahun 1980-an, Blok M berkembang menjadi pusat perbelanjaan. Upaya pengembangan terus dilakukan. Mulai dari pembangunan terminal bus Blok M hingga pusat perbelanjaan Blok M Plaza yang bikin Blok M makin diminati oleh pedagang hingga menjadi tempat nongkrong yang hits pada saat itu. Oke Zoners. Oke Zoners, supaya lebih tahu soal Blok M, aku bakal ketemu sama Mas Satria dari komunitas Histori Indonesia yang bakal jelasin seperti apa sih Blok M-nya. Halo Mas Satria. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore Mas Satria. Kita sambil jalan boleh ya? Oke. Mas, ini kan Blok M udah mulai padat banget juga ya sama kalangan Gen Z, milenial. Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar, oke Zoners, dulu Blok M ini sejarahnya gimana sih? Jadi sebelum kita berbicara tentang Blok M, tempat sekarang kita berada saat ini, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana situasi Blok M di masa lalu, di mana Blok M itu merupakan salah satu bagian dari kota satelit yang bernama Kebayoran Baru. Oke. Jadi kota satelit Kebayoran Baru itu sebenarnya merupakan sebuah kota rancangan yang dibangun pasca kemerdekaan sama salah satu arsiteknya itu namanya itu Bapak Muhammad Susilo. Jadi Bapak Muhammad Susilo ini merupakan murid dari Thomas Karsten, salah satu arsitek perencana kota yang ternama di Belanda pada saat itu, yang dimana karya-karyanya dia membangun beberapa kota di Indonesia seperti Bogor, Bandung, dan juga Malang. Jadi sekitar tahun 1948 dibangunlah sebuah kota satelit bernama Kebayoran Baru yang isinya itu dari berbagai macam blok, dari Blok A hingga ke Blok S. Dan kebetulan penamaan yang tersisa di saat ini tuh yang paling familiar itu hanya ada Blok M saja gitu. Mungkin di beberapa blok yang lain mungkin yang masih tersisa penamanya itu seperti Blok A dan juga Blok S. Cuman yang paling terkenal hingga saat ini itu, yang paling dikenal sama masyarakat itu ya Blok M saat ini gitu. Gimana Mas melihat transisi sampai sekarang di tahun 2025? Apa sih yang paling condong berubah dan akhirnya bisa dikatakan seperti jadi megapolitan nggak sih Mas? Jadi kalau kita melihat bagaimana perkembangan zaman dari masa Kebayoran Baru pada masa awalnya yang dibangun sama perusahaan Central Stichting Waterbouw atau yang bisa disingkat CSW mungkin sekarang. Jadi pada saat pertama kalinya itu memang kawasan ini dibangun sebagai sebuah kawasan real estate, perumahan. Yang dimana di dalamnya itu selain ada kawasan perumahan juga dibangun gedung-gedung perkantoran, taman, pusat perbelanjaan, kemudian ada gedung pemerintahan dan juga ada sampai hingga kompleks pemakaman juga gitu. Dan sebenarnya secara perkembangannya dari masa ke masa, dari tahun 50-an hingga ke tahun 2000-an hingga ke saat ini, wilayah Blok M ini, kawasan Blok M ini sudah banyak sekali mengalami perubahan ya. Dari mulai tahun 70-an awal itu dibangun fasilitas peruri, komplek peruri, di mana di situ tempat percetakan uang dan juga gudang uang yang dimiliki oleh Perum Peruri. Terus kemudian di tahun 80 hingga tahun 90-an dibangun pusat-pusat mall-mall perbelanjaan seperti Blok M Square yang dulunya bernama Aldiron Plaza. Kemudian di tahun 91 juga kemudian dibangun salah satu pusat perbelanjaan yang termegah bahkan hingga se-Asia Tenggara pada saat itu, seperti Blok M Plaza yang ada di belakang kita. Jadi banyak sekali dinamika perubahan yang terjadi di kawasan Blok M ini gitu, hingga
mungkin pada tahun 2000-an ke atas mungkin, terutama pada saat gencar-gencarnya ada online shop juga, dan mungkin terakhir kali berita yang pada saat kita ketahui Blok M itu sepi ya pas zaman-zaman COVID kemarin tuh. Jadi itu bener-bener mati total gitu di kawasan Blok M ini, dan setelah dilakukan rebranding dan segala macamnya oleh pemerintah dan berbagai pihak yang lainnya, kawasan Blok M ini akhirnya kembali lagi dihidupkan sebagai kawasan pusat nongkrong gitu ya, pusat nongkrongnya anak-anak muda di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan. Bahkan di M Block Space itu sendiri di kalangan anak muda bisa dikatakan, ada yang mengatakan juga sebagai rumah adatnya anak-anak Jaksel gitu ya. Iya, karena memang pusat nongkrongnya anak-anak muda itu di kawasan Blok M ini. Iya Mas, sekarang kan ini tempatnya banyak yang nongkrong ya, Gen Z milenial. Berarti ini nggak lepas dengan infrastruktur yang pembangunan baru itu seperti itu? Iya, memang sebagai sebuah kota satelit, kawasan Blok M ini dirancang juga beberapa periode setelah dibangun sebagai kota Kebayoran Baru, dibangun juga fasilitas berupa terminal dan pusat perbelanjaan itu tadi. Dan fasilitas terminalnya ini memang digunakan untuk mengintegrasikan wilayah kota satelit Kebayoran Baru ini dengan berbagai wilayah-wilayah di seluruh penjuru ibu kota, termasuk dari Tangerang juga misalnya gitu. Dan nanti mungkin kita bakalan ngelihat juga di depan itu ada salah satu prasasti telapak kakinya Bapak Ali Sadikin pada saat meresmikan terminal Blok M dan juga kawasan Blok M ini gitu. Oke, Jeners, ini mana kameranya abang-abang? Yang mana? Ini kita mau menuju apa tadi Mas? Prasasti telapak kaki langsung kita lihat langsung Gubernur DKI Jakarta. Gimana Mas melihat fenomena apa sih yang membuat Blok M ini akhirnya orang kayak ini tempat nongkrong banget, ini cocok banget untuk diajak tempat jalan-jalan seperti itu? Apa yang dijual Blok M ini dari zaman sejarah sampai ke sini? Pertama, kalau kita melihat dari zaman dahulunya gitu, pada saat Blok M ini dijadikan sebagai pusat perbelanjaan, yang pertama itu adanya kemudahan moda transportasi, Mbak. Jadi di kawasan Blok M ini kan tadinya ada terminal besar yang memang melayani bis-bis besar, angkutan-angkutan umum dari berbagai penjuru wilayah ibu kota dan sekitarnya. Dan itu menjadi salah satu yang menjadi mungkin cikal bakalnya gitu, kawasan ini akhirnya dijadikan sebagai pusat nongkrongnya anak-anak muda. Ditambah lagi di sekitaran tahun 90-an kita juga mungkin sekarang saat ini mengenal ada yang namanya Little Tokyo gitu di kawasan Blok M. Nah, jadi Little Tokyo ini pada awalnya itu merupakan tempat perkumpulan komunitas ekspatriat orang-orang Jepang gitu yang berkumpul di satu wilayah ini, dan kemudian di sini tuh mereka membentuk ada yang membuka rumah makan, restoran ala-ala Jepang. Jadi pada akhirnya mereka berkumpul di sini sebagai sebuah komunitas dan akhirnya meramaikan juga nih kawasan Blok M ini gitu. Makanya kadang di beberapa tahun gitu ada sebuah festival kebudayaan Jepang gitu, mungkin kalau misalkan pernah dengar yang namanya itu Enichisai gitu. Baru dengar nih? Ya, jadi Enichisai itu pertama kalinya itu diadakan tahun 2010, mungkin terakhir kemarin di 2019 gitu pada saat sebelum COVID, karena ya itu tadi awal mulanya ada acara Jepangan tersebut tuh karena adanya komunitas ekspatriat dari orang-orang Jepang itu sendiri yang tinggal di kawasan Blok M ini gitu. Dan ya, jadi bisa dibilang kalau Blok M ini juga salah satu ikon yang syarat sejarah, apalagi milik Jakarta. Benar sekali gitu. Jadi makanya walaupun kawasan ini bisa dikatakan sempat mati suri gitu ya, tapi akan tetapi pada akhirnya karena kemudahan akses transportasi juga yang dibangun gitu sama pemerintah, baik itu ada Transjakarta dan juga MRT, pada akhirnya ya kawasan ini seakan-akan hidup lagi gitu, ramai lagi gitu. Dan ada banyak juga sih maksudnya inovasi-inovasi baru, baik itu kayak kulinernya juga di sini. Ya kayak gitu sih. Oke, Janus, kita mau lihat prasasti yang tadi Mas Satria bilang ya? Nah, ini jadi adalah prasasti telapak kakinya Bapak Ali Sadikin pada saat
melakukan revitalisasi kawasan Blok M, membangun terminal Blok M pada tahun 1977. Pada saat itu hanya dalam jangka waktu 2 dekade, daripada saat Kebayoran Baru hanya diperuntukkan sebagai kawasan mungkin perumahan real estate, perumahan elit gitu ya. Di tahun 70 hingga ke tahun 90-an perkembangannya itu sangat masif gitu di kawasan Blok M ini. Jadi yang pertama di sini ada terminal, kemudian karena melihat flow dari terminalnya yang cukup ramai gitu, lalu lalang orang yang datang dari berbagai penjuru ibu kota. Kemudian di tahun yang sama setelahnya, di beberapa tahun setelahnya dibangun Aldiron Plaza atau yang sekarang menjadi Blok M Square yang ada di sisi kita saat ini. Kemudian nanti di tahun 90-an itu ada banyak lagi tuh pusat-pusat perbelanjaan yang tadi sudah dijelaskan seperti Blok M Plaza, dan juga ada mall Blok M juga nih yang ada di bawah tanah gitu yang diresmikan tahun 1992. Mas, mungkin bisa disampaikan kepada Okezoners, apalagi ini rata-rata pendengarnya yang nonton adalah Gen Z dan milenial. Bagaimana dari komunitas melihat perubahan ini sampai sekarang? Ini sesuatu hal yang baik, tapi apakah bagaimana jika ini baik supaya tidak meninggalkan nilai-nilai sejarah dari kota Jakartanya? Kalau karena aku juga Gen Z gitu ya, jadi buat teman-teman semua mungkin pada saat kita nongkrong gitu di satu kawasan, mungkin kita juga mungkin bisa lebih nyari tahu gitu bagaimana asal-usul di kawasan tersebut gitu, karena pasti di kawasan ini bukan hanya sebagai tempat nongkrong yang ada begitu saja gitu, pasti ada narasi-narasi sejarahnya gitu di masa lalu yang mungkin jarang sekali gitu terangkat gitu. Jadi untuk teman-teman semua mungkin lebih banyak ngulik-ngulik tentang sejarah di sekitarnya aja sih gitu. Kalau dari segi pemerintahnya mungkin ada masukan atau apa yang harus dipertahankan? Ini kan tadi Mas bilang ini juga hal yang baik ya untuk pembangunan Jakarta. Mungkin hal yang dipertahankan gitu ya. Ya tetap jaga kondusivitas aja sih di area ini gitu, terutama di area ini kan dibilang tempat nongkrongnya anak-anak muda ya, mungkin ya harus dengan kontrol dan pengawasan juga gitu agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu mungkin kalau untuk anak-anak muda. Gitu sih. Oke, thank you Mas Satria. Terima kasih banyak. Jadi makin banyak tahu nih saya soal Blok M ini yang ternyata ya nggak sesulap itu langsung jadi gemerlap seperti sekarang. Thank you so much Mas Satria. Oke Zoners, kita cari tahu lagi, kita lihat lagi seperti apa di dalam tentang Blok M ini, karena kalian juga kan udah pada tahu seperti apa Blok M ini dari Mas Satria. Cus, langsung aja. Ini menunya ya? Oke. Nah, oke Zoners, tadi kan kita udah sedikit banyak bahas soal sejarah Blok M. Nggak abdul rasanya kalau nggak mencicipi kuliner yang ada di Blok M. Saya tertarik nih sama es krim yang belakangan ini viral banget di kalangan Gen Z dan milenial. Saya udah minta menunya tadi, jadi kita langsung pesan aja. Dan katanya kita itu bisa tester dulu sebelum milih. Dan ini pertama kalinya aku kesini. Coba ya. Pesannya di mana Kak? Sebelah sini. Yang aku mau pesen coklat, tapi katanya coklatnya ada 3 ya? Iya, ada yang manis, ini kalau manis yang pahit. Saya mau yang manis. Mau coba dulu boleh nggak? Mau coba yang Sumba katanya ada, tapi Sumba yang pahit ya? Iya, pahit. Yang middle manisnya ada nggak? Ini ada. Ya ada coklat. Coba apa lagi saya? Sama yang satu lagi deh Mbak, apa lagi? Yang manis ya atau Iya, yang manis. Oke, karena saya suka yang manis-manis. Oke, Zoners. Ini langsung ya. Kita coba ya. Ini dark choco sama ya, kita coba ya. Kita mix aja kali ya. Karena gue penyuka coklat, jadi mau yang ini sama aja sih. Ya udah aku pilih yang
Dark coklat, ya. Lagi tadi apa Mbak? Yang bukan Sumba yang ini ya? Iya, yang ini. Iya. Iya, yang ini. Aku sukanya coklat. Abang ini gimana sih? Oh gitu ya, karena oke, Zoners, karena katanya supaya gambarnya bagus, kita coba yang Sumba, Emang bisa Mbak dicampur? Oh bisa. Abang kameramen ini marah-marah. Oke Zoners, ya udah. Kan tadi aku udah bilang, oke Zoners, ini aku pertama kali. Ya boleh, boleh Kak. Nah oke Jonas, tadi kan aku udah beli ini yang mix, yang beef sama coklat, tapi coklat itu kan ada yang dark. Nah buat kalian misalnya kalau ke Blok M, tadi kita udah belajar sejarahnya juga, terus pengen lagi capek, kelelahan gitu ya, terus pengen yang dingin-dingin, ini rekomendasi ya. Dan ini udah viral banget di semua sosmed. Kita coba ya. Kita coba coklatnya. Oke Jonas, mau yang pertama, coba yang datang ke sini. Kita mix ya, mix antara coklat dan beefnya. Ya, enak aja di mulut. Abang mau ya, Nih aku kasih dikit, Enak, terus ini lembut pasti, tapi beda sama es krim lain. Tadi kita udah makan es krim ya, terus aku udah lapar banget, pengen pesen makan, dan yang menarik perhatian aku, makanan yang banyak pilihannya. Mbak, mau tanya dong, ini yang rekomendasi, terus yang paling best seller banget yang mana? Ya udah, saya mau nasinya ya Mbak. Karena saya pengen gemukin badan, saya mau yang putih. Oke Jonas, aku mau pesan yang ini kali ya. Ini apa? Yang mercon aja deh, mercon. Sedikit aja. Sama yang cumi. Kita pesan yang seafood sama daging. Terus suka sayur dong Mbak, biar tumbuh cerdas. Oh iya, saya suka ini. Walaupun yang pahit-pahit, yang dikit aja Mbak, dikit. Oh nggak pahit ya, udah banyak. Oke Zoners, itu abang kameramennya sampai ketawa, udah ngiler dia. Oke Zoners, aku udah pesan. Ini ada sayurnya, ada sambelnya juga. Karena orang Indonesia itu kalau nggak makan sambel, kayaknya ada yang kurang nggak sih? Terus ada yang mercon sama cumi. Cus, kita ke sana. Let's go. Nah oke Zoners, aku udah pesan dan kita langsung duduk karena aku udah capek juga sih keliling-keliling dari tadi ya. Kita makan yang tadi aku udah tunjukin. Oh ya jangan lupa, ini butuh yang dingin-dingin, apalagi dengan Jakarta yang bisa dibilang panas ya. Kita coba nih. Kalau kalian suka yang pedas-pedas, bisa cobain cumi yang ada cabenya. Oke Zoners, karena aku pecinta pedas ya, jadi aku memang milihnya yang cumi pedas, terus yang mercon, terus pakai sambal juga, jadi penuh dengan kepedasan. Bang, makan? Mau nggak? Mau nggak? Kenapa? Oke Zoners, aku udah kenyang banget dan makananku habis. Benar-benar full dan waktunya mau balik. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa saksikan terus Zona Jajal setiap hari Minggu jam 5 sore dan stay tune terus
Terus kalau kalian ya Okegeners ada mungkin rekomendasi tempat yang kulinernya kayak Blok M ini atau yang beda juga nggak apa-apa. Terus yang sama sejarah kalian boleh drop komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan sama hal-hal unik yang ada di sekitar kamu. Thank you for watching. Bye bye.